Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat beriman, dalam kehidupan ini kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian. Dan kita akan menghadapi berbagai macam masalah, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan salah satu solusi yang Allah tawarkan melalui Al-Quran adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat beriman, berikut ini adalah video pada saat mengisi acara di televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan dalam acara Fokus Islami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mohon bantuan dan dukungannya untuk perkembangan channel ini supaya di-subscribe, share, dan diberikan komentar-komentar yang positif. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa setia TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, alhamdulillah segala puji bagi Allah Sang Rabbul Alam untuk segala limpahan nikmat, kesehatan dan kesempatan, juga nikmat iman dan Islam. Sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurah atas junjungan tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini atas segala izin dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kembali saya Alwiah Nur Syarif menyapa seluruh pemirsa setia Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada. Dan alhamdulillah Fokus Islami edisi kali ini hadir dengan mengusung tema tentang takwa sebagai solusi dalam menghadapi berbagai masalah. Dan alhamdulillah bersama kita di studio TVRI Sulawesi Selatan telah hadir narasumber yang insya Allah akan menghadirkan tausiah dan berdiskusi bersama kita semua pada kesempatan sore hari ini. Selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustadz Kiai Haji Badaruddin Basir SAG. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah nanti akan mewakafkan waktu, pengetahuan dan ilmunya dalam tausiah yang akan disampaikan nantinya. Insya Allah. Dan alhamdulillah Ustadz Kiai hari ini hadir pula bersama kita Bapak dan Ibu dari Majelis Taklim Al-Hikmah, Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sangat unik sekali, ibu-ibu dengan berbusnana muslimah dan bapak-bapaknya mengangkat kebudayaan atau lokalitas kita hadir di studio TVRI Sulawesi Selatan. Sehat-sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ini terpancar dari senyuman dan suaranya menjawab salam, Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dalam indahnya silaturahim. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah para pemirsa, sebelum kita mendengarkan tausiah dari narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, berikut kita akan mendengarkan alunan salawat Jibril oleh Majelis Taklim Al-Hikmah Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa.
Masya Allah, demikian telah kita dengarkan bersama alunan salawat Jibril oleh Majelis Taklim Al-Hikmah, Kelurahan Pacienogang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Semoga pahala dari alunan salawat tadi sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW dan menjadikan kita semua menjadi bagian dari golongan orang-orang yang senantiasa memperoleh hidayahnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan rasanya sangat meneduhkan sekali mengawali perjumpaan kita dengan mendengarkan alunan salawat, mengingatkan kita kembali kepada kecintaan dan rasa sayang Rasulullah Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Dan jika kita berpikir, Kiai, tentang kehidupan kita di dunia sebagai layaknya seorang hamba, seorang umat dari Rasulullah Muhammad SAW, kadang yang kita hadapi dalam kehidupan ini seperti layaknya pasang surut air laut. Ujiannya kadang berat, kadang juga ringan, kadang bahagia ataupun kesedihan itu datang silih berganti. Dan sesungguhnya seorang hamba hendaklah senantiasa bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya Allah tidak akan menghadirkan suatu cobaan ataupun ujian melebihi dari kekuatan dari hamba itu sendiri. Dan Allah pun menegaskan hal ini dalam surah At-Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah senantiasa bersama kita. Lalu seperti apalah kira-kira, Kiai, ketakwaan ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi berbagai masalah? Karena pada dasarnya banyak yang mengaku Islam, banyak yang mengaku beriman, banyak yang mengaku bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ketika mereka dihampiri oleh sebuah masalah, mereka justru baru dekat kepada Allah ketika masalah itu semakin besar. Justru ketika masalahnya kecil, ya hanya sekedar curhat kepada teman-temannya mungkin, atau mencari solusi di tempat lain. Tafadhal, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan dan ibu-ibu dan bapak-bapak, ya, ada bapaknya juga ya, insyaallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah yang memberi kepada kita begitu banyak nikmatnya kepada kita semua. Salawat dan salam mari kita haturkan buat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, al-bakhil alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling kikir, kata Nabi, adalah orang yang ketika mendengar namaku disebut lantas tidak mau bersalawat. Dan alhamdulillah luar biasa tadi ibu-ibu melantunkan salawat yang sangat luar biasa. Para pemirsa dan ibu-ibu sekalian, saya tanya ibu-ibu, ada masalah nggak? Ada ya? Banyak ya, kelihatan dari mukanya ya. Jadi ketika kita mengaku beriman kepada Allah, pasti kita ada masalah. Dan pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kazibin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apakah manusia mengira, menyangka dan dibiarkan saja ayyakulu amanna, mereka mengatakan kami beriman kepada Allah, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Kenapa Allah menguji kita? Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu, Allah tahu siapa yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, wa la ya'lamanna al-kazibin, dan siapa yang dusta keimanannya kepada Allah. Jadi kalau demikian para pemirsa dan ibu-ibu sekalian, ketika kita mengaku beriman, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan berbagai macam persoalan-persoalan hidup, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, Al-Quran memberikan salah satu solusi adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar masalahnya. Ini fokusnya di sini ya. Allah beri jalan keluar masalahnya. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah ia sangka sebelumnya.
Bahkan dalam kehidupan bukan hanya pribadi, keluarga, bahkan kalau menegeri baik, sebuah negeri atau negara itu menjadi baik, syaratnya juga takwa. Maka penting ini takwa untuk kita sebarkan dan kita dakwahkan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun." Kata Allah, jikalau penduduk sebuah negeri, siapa yang dimaksudkan di sini? Ya kita semua, terlepas dari apapun dan siapapun kita. Ada yang diberikan amanah sebagai seorang pejabat, ada yang diberikan amanah sebagai penegak keadilan, ada yang diberikan amanah sebagai rakyat biasa. Siapapun kata Allah, baik sebagai pemimpin maupun rakyat, ketika dia beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Maka Allah turunkan berkah dari langit. Ini janjinya Allah. Dan dikeluarkan dari bumi. Tapi kata Allah, walakin kadzabu, akan tetapi kebanyakan mereka mendustakan itu. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami siksa atas apa yang telah mereka kerjakan. Pertanyaannya kemudian siapa orang bertakwa itu? Di dalam Al-Quran Allah banyak gambarkan tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi ada yang disampaikan oleh Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tentang takwa. Takwa itu cirinya pertama adalah al-khawfu minal jalil, memiliki rasa takut kepada Allah. Dan ketika seseorang memiliki rasa takut, maka ketika kita takut kepada Allah, yang harus dilakukan adalah mendekat kepada Allah. Kalau kita takut sama makhluk, misalnya ibu-ibu kalau takut sama ular, apa yang dilakukan? Pasti menghindar ya. Menjauh dari ular tersebut. Takut binatang buas, kita menjauh dari binatang buas tersebut. Takut di situ ada orang jahat, kita menjauh dari orang jahat itu. Tapi ketika rasa al-khawf, rasa takut ini kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat berlari dari dunia ini. Maka satu-satunya yang harus kita lakukan adalah mendekat kepada Allah, bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Jadi kalau ada masalah, mendekat dengan rasa al-khawf ini. Yang kedua, wal amalu bit tanzil, beramal dengan at-tanzil. Apa yang dimaksud at-tanzil? At-tanzil itu maknanya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an. Itu sudah banyak para ulama-ulama kita memberikan penjelasan bahwasanya kalau ada masalah kalian yang kalian hadapi, terasa sumpek dada kalian, maka mendekatlah dengan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'anul Karim. Makanya Rasulullah pesankan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca Quran karena dia akan datang di hari kiamat sebagai pembawa syafaat bagi orang yang membacanya. 3. Wal isti'dadi liyaumir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah mereka yang mempersiapkan dirinya ketika terjadi ar-rahil. Apa itu ar-rahil para pemirsa dan ibu-ibu sekalian? Ar-rahil itu adalah hari peralihan dari kehidupan dunia menuju dimensi kehidupan akhirat. Maka orang bertakwa adalah seorang visioner, bukan hanya untuk dunia tapi jauh menembus dimensi kehidupan akhirat. Mau jadi apapun kita, pertimbangannya pertimbangan akhirat. Sekarang ini kan lagi ini Masya Allah kita lagi menjelang pemilu ya. Mau jadi apapun kita, mau jadi anggota dewan, mau jadi bupati, gubernur, presiden sekalipun, mestinya itu yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Ketika ada jabatan, kita harus berpikir, jabatan ini menyelamatkan saya atau tidak? Iya. Maka orang bertakwa itu selalu visinya jauh ke depan. Bukan hanya dunia, tapi menembus dimensi kehidupan akhirat. Yang terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, orang yang bertakwa adalah waridha bil qalili, ridha dengan apa yang ada, selalu mensyukuri nikmat Allah. Kita merasa diuji oleh Allah dengan berbagai macam kekurangan, tapi ingat, kalau kita berbicara masalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, Allah justru menguji orang-orang sebelum kita dengan ujian yang lebih berat. Cuma kadang-kadang kita merasa kayaknya ujian saya yang paling berat ini. Padahal kalau kita melihat, coba sekarang kita lihat, tengok saudara-saudara kita di Palestina sekarang. Ujian mereka teramat berat. Mereka dihabisi oleh Zionat Israel. Maka mereka punya ujian yang sangat besar, berat sekali. Tapi mereka ternyata, dia mengatakan, ada Allah bersama kami. Itu luar biasa. Maka para pemirsa, Fokus Islami dan ibu-ibu sekalian, maka takwa ini penting dimiliki oleh setiap manusia. Apapun dan siapapun kita. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita. Baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat.
Saya kira itu sebagai pengantar ya. Masya Allah, terima kasih Kiai untuk pengantar tausiah yang sangat luar biasa. Membuka cakrawala berpikir kita, ternyata takwa itu tidak hanya sekedar melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan. Tapi banyak sekali esensi dari takwa itu sendiri yang hari ini kita coba untuk diskusikan bersama. Baik, dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kelurahan Pacinongan, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Kami akan membuka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Ya, silakan Bu, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lisnawati dari Majelis Taklim Al-Hikmah. Syukur alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk bertanya. Setelah mendengarkan dan menyimak tausiah Al-Ustaz, maka yang saya ingin tanyakan adalah mengapa Allah tidak merubah hati manusia menjadi takwa agar semua menyembahnya? Bukankah Allah mempunyai kekuasaan terhadap semua makhluknya? Demikian pertanyaan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lis. Selanjutnya satu lagi boleh untuk sesi ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya, bagaimana jalan untuk meraih ketakwaan itu? Ya, terima kasih Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Dengan Ibu siapa tadi? Ibu Mulyani. Ibu Mulyani. Baik, ada dua pertanyaan Ustaz dari Ibu Lis dan Ibu Mulyani. Kenapa sih Allah itu tidak mengubah saja hati hambanya supaya tidak ada masalah yang terjadi? Seperti itu mungkin ya Ibu ya. Kemudian bagaimana caranya kita meraih ketakwaan itu sendiri? Tafadhal Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ada bapak-bapak juga, maaf ya. Pertanyaan dari Bu Lis luar biasa ya. Kenapa kok tidak Allah rubah hati seseorang jadi bertakwa saja semua? Ya, bukankah Allah Maha Mampu? Jadi memang Allah Maha Mampu melakukan sesuatu. Bahkan Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, maka Allah katakan kun, jadilah sesuatu, maka jadilah itu. Sebelum saya ke situ, kita cerita dulu Isra Mi'raj ya. Ketika Rasul perjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian setelah itu naik ke Sidratil Muntaha. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak langsung saja dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha? Allah kan mampu. Saya ingin sampaikan, Allah tidak melakukan hal itu karena ada hikmah-hikmah dan pelajaran yang ingin Allah berikan buat kita semua. Pertama, ingin memperkenalkan Masjidil Haram, kemudian Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Padahal Allah Maha Mampu untuk bagaimana Allah memperjalankan Rasulullah Muhammad SAW dari Masjidil Haram naik ke Sidratil Muntaha. Banyak hikmah di dalamnya. Terus kenapa Allah tidak membalikkan hati kita semua jadi beriman dan bertakwa saja semua? Ya. Kenapa? Allah sudah menciptakan makhluk yang taat kepada Allah, yang ketakwaannya stabil. Stabil. Siapa? Malaikat. Malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan dari cahaya. Sifatnya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah mendurhaki Allah terhadap apapun yang diperintahkan kepada mereka. Berarti Allah Maha Mampu. Kalau Allah mau, gampang saja dibikin. Jadi semua orang bertakwa kepada Allah. Tapi ingat, boleh jadi ketika Allah ciptakan semua orang bertakwa seperti itu, boleh jadi kita tidak ada ya. Allah ciptakan saja malaikat yang tugasnya tunduk saja kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian ada yang Allah ciptakan terus membangkang. Siapa yang diciptakan membangkang terus? Yaitu iblis laknatullah alaih. Nah, kita berada di antara tengah-tengahnya. Kenapa Allah membuat seperti itu? Karena Allah ingin menguji di antara kita siapa yang punya ketaatan kepada Allah. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala menyiapkan buat kita semua insya Allah ada dua tempat yang Allah siapkan nanti di akhirat. Surga dan neraka. Kalau Allah tidak menguji kita,
Ya bagaimana bagaimana kriteria-kriteria untuk masuk ke dalam dua tempat ini kalau tidak ada namanya ujian? Tidak ada ujian dalam kehidupan ini. Maka Allah menguji kita dengan berbagai macam ujian, masalah dan cobaan, karena Allah memang menginginkan kepada kita siapa yang tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibu-ibu dan pemirsa sekalian, ketika kita sekolah, sebelum naik kelas diuji dulu ya, ujian dulu. Kalau lulus naik kelas. Kalau tidak lulus, iya, dulu ada istilah kalau di kampung dulu mopo, apa namanya? Orang Bugis ya. Tidak naik kelas. Ya, kenapa? Karena mereka tidak lulus dalam ujian. Jadi Allah ingin meninggikan derajat kita sehingga Allah berikan ujian buat seperti itu. Jadi tidak ada susahnya bagi Allah kalau Allah menginginkan kepada kita bertakwa semua, tapi Allah tidak buat itu karena Allah menginginkan di antara kita siapa yang terbaik amalnya, siapa yang terbaik keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Terus yang Kemudian tentang bagaimana jalan meraih ketakwaan, Ustaz? Nah, jalan-jalan meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala secara umum disampaikan dalam riwayat dikatakan takwa itu adalah kehati-hatian. Artinya digambarkan dalam hadis itu ketika seseorang berada dalam sebuah tempat atau sebuah jalan yang di dalamnya banyak batu-batu, maka apa yang harus dilakukan? Para sahabat ini menjawab, tentu kami berhati-hati ya Rasulullah. Maka itulah takwa. Takwa itu bisa bermakna kehati-hatian. Secara umum takwa juga mendefinisikan adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka cara untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah adalah dengan cara menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ciri utama orang yang bertakwa, seperti yang disampaikan tadi, al-khaufu minal jalil. Mereka memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang tidak salat, dia tidak takut sama Allah. Ada tidak puasa, tidak takut sama Allah. Kalau ada orang melakukan apa yang dilarang oleh Allah, zina, judi, korupsi, maka sungguh dia melawan Allah secara terang-terangan. Maka salah satu jalan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan banyak yang lain, jalan-jalan yang lain. Kita bisa dengan cara zikir kepada Allah, kita bisa dengan jalan membaca Al-Qur'anul Karim, kita bisa dengan berbuat kebaikan-kebaikan yang bisa kita kerjakan. Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesamanya, dan itu adalah bagian daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala alam. Masya Allah. Terima kasih Kiai. Kita lanjut ke sesi selanjutnya, penanya selanjutnya mungkin ada dari bapak-bapak mungkin. Oh, ini Bapak sudah siap kayaknya dari tadi. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Ibu dan Ustadz Kiai dan Ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukurillah, pada sore hari ini kita bersama dengan Pak Kiai Badruddin Basir dan di acara Fokus Islami, Majelis Taklim Al-Hikmah, Kelurahan Pecinongan, Kabupaten Goa. Jadi nama saya Samsudin, mewakili bapak-bapaknya untuk mengajukan pertanyaan. Ya. Alhamdulillah, setelah kita menyimak apa yang diuraikan oleh Pak Kiai Badruddin, kami ini sebagai seorang muslim yang boleh dikata sudah melaksanakan perintah-perintah Allah dan sudah menjauhi larangan, tidak melaksanakan apa yang dianukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagaimana itu masih tetap banyak masalah yang saya hadapi. Kira-kira solusinya apa yang kira-kira bisa diambil oleh Pak Ustaz? Saya rasa seperti itu. Oke. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syam. Semoga masalahnya nanti terselesaikan Pak Syam di sini ya, insya Allah. Baik, selanjutnya penanya selanjutnya kembali kepada ibu-ibu, mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Saya ingin bertanya, setelah tadi mendengar panjang lebar apa yang Pak Ustadz katakan tentang takwa, saya ingin bertanya bahwa bagaimana dengan orang kenapa bisa sudah rajin melakukan ibadah tapi juga tetap rajin melakukan maksiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu penanya lagi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Mendengar setelah maaf, nama saya Ibu Sahra dari majelis yang sama. Pertanyaannya begini, menyimak dari apa yang diuraikan tadi oleh Bapak Ustadz, ya, sempat menyinggung tentang kejadian-kejadian yang sekarang lagi viral, kejadian di Palestina dan peperangan Palestina dan Israel. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sikap kita dalam menghadapi masalah ini dalam kaitannya dengan ketakwaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 penanya dengan challenging yang berbeda Ustadz ya, dari pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang datang dengan ungkapan masalah yang masih ada saja muncul, ada juga yang bertanya kenapa sih kita sudah beribadah sangat baik tapi masih kelihatan ada juga orang yang ibadahnya bagus tapi masih saja berbuat maksiat. Dan yang paling urgent ini, fenomena yang sekarang terjadi ini banyak sekali loh Ustadz. Bias yang menghasilkan umat muslim itu akhirnya kayak pro dan kontra dengan masalah Palestina dan Israel. Tafadhol Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Buat Syamsuddin, pertanyaannya luar biasa ya. Saya sudah taat kepada Allah tapi kok masalah itu ada. Terus menerus banyak masalah. Maka ketika ada masalah mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena hanya orang yang beriman yang diuji, diberikan dengan masalah. Masya Allah. Kalau nggak beriman ngapain dikasih ujian? Untuk apa dikasih masalah? Ya. Jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ujian. Terus ada yang bertanya, kenapa terus-terusan ada masalah buat saya? Pertama, yakinkan bahwa Allah ingin meninggikan derajat dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Ketika kita berhasil melewati masalah itu, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian atau masalah kepada kita. Ada dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani kita dengan masalah, dengan ujian yang tidak mampu kita jalani. Maka yakini bahwa masalah apapun yang kita hadapi pasti ada jalan keluarnya. Pertanyaannya, mau nggak kita sabar dengan masalah itu? Mau tidak kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam bentuk takwa tadi, menjalankan perintah dan minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, banyak masalahku ya Allah. Kalau kita mengatakan, ya Allah, masalahku besar, maka katakan Allah lebih besar, Allah Maha besar. Ya. Jadi Allah Maha besar, Allah Maha luas rahmat dan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Maka ketika Allah berikan ujian, maka itu tandanya bahwa Allah sayang sama kita. Allah ingin meninggikan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu Allah. Masya Allah, Masya Allah. Lalu seperti apa Ustadz yang tadi orang ini rajin ibadah tapi maksiatnya juga berimbang ini Ustadz? Dari Ibu Lisi ya? Dari Ibu Nani. Ibu Nani, iya. Ada orang ibadah tapi kemaksiat juga ya. Dia sholat tapi ternyata misalnya korupsi juga. Ini fenomena misalnya yang dalam skop yang lebih besar ya. Sholat iya rajin tapi kok korupsi juga ya. Sholat iya tapi ternyata berzina juga, berjudi juga, apa dan sebagainya. Nah, dalam ibadah kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan antara ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho adalah ibadah ritual, ibadah ghairu mahdho adalah ibadah yang bukan ibadah ritual. Tapi dua-duanya tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya. Salat misalnya, keberhasilan kita dalam salat tidak bisa dinilai hanya pada saat kita salat saja. Tapi fungsi salat itu adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Menarik. Makanya orang harus berpikir tentang hikmah-hikmah dalam sebuah ibadah. Salat misalnya, salat kan dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, itu namanya takbir pengharaman. Takbir pengharaman.
Sama dengan ibu-ibu sekalian, ketika kita lagi umrah ya, pada saat kita berada di Zulkhulaifah atau Bir Ali, itu pada saat itu kita berpakaian ihram namanya. Jadi ketika kita sudah berpakaian ihram, ketika kita sudah takbiratul ihram, maka pada saat itu antara kita dengan Allah tidak bisa dicampuri dengan urusan-urusan manusia atau urusan dunia. Makanya kita diatur oleh aturan-aturan ketika selesai takbiratul ihram. Hanya gerakan-gerakan salat, hanya bacaan-bacaan salat yang bisa kita kerjakan. Sama ketika kita selesai berihram, pakaian ihram, ada larangan-larangan yang harus kita patuhi. Dilarang mencabut kuku, memotong kuku, kemudian menggunting rambut, dilarang pakai parfum dan sebagainya. Begitu banyak larangan. Karena pada saat itu antara kita dengan Allah. Tapi ingat, begitu selesai kita mendirikan salat, diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Apa pesannya? Pada saat kita salat, hubungan kita dengan Allah hanya kita dengan Allah. Tapi ingat, setelah selesai salat, ingat ada orang lain di sekitar kita. Itulah makna Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Keselamatan atas kalian dan rahmat Allah senantiasa meliputi. Artinya apa? Nilai-nilai salat itu mesti kita bawa kemana-mana. Bawa ke jabatan, bawa ke perdagangan, bawa ke kampus, kemanapun nilai salat itu harus dibawa. Sama tadi dengan haji, keberhasilan kita dalam haji tidak bisa diukur pada saat kita di Mekah. Tapi sejauh mana nilai-nilai haji itu setelah kembali. Semua ibadah mahdoh nggak ada yang berdiri sendiri. Kenapa terjadi begitu? Karena itu tadi, terjadi sekularisasi ibadah, pemisahan antara ibadah mahdoh dengan ibadah ghairu mahdoh. Tidak ada hubungannya antara salat dengan misalnya ketika di kantor. Bahkan ada orang begitu masuk sholat, alhamdulillah sholat, tapi begitu keluar, alhamdulillah diambil sendalnya orang yang sendal baru. Nah, ini kan masalah ini. Dia sudah sholat, tapi begitu selesai, nyolong sendalnya orang. Nah, inilah yang saya maksudkan, bahwa seluruh ibadah itu tidak bisa harus berdiri sendiri. Harus ada kaitannya dengan yang lain. Masya Allah. Allahu a'lam. Dan yang pertanyaan selanjutnya Ustadz ini tentang yang terakhir, masalah Palestina ya. Palestina, Ya, kebetulan saya lagi pakai soal Palestina nih. Begini. Saya cerita dulu sedikit tentang Palestina ya. Kenapa Palestina harus menjadi perhatian bagi kita? Dan saya yakin ini adalah bagian ukuran, ujian keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Ada kaitannya dengan Palestina. Kenapa? Pertama, para pemirsa Fokus Islami dan Bapak Ibu sekalian yang ada di studio, saya sampaikan bahwa Palestina itu adalah negeri para nabi dan para rasul terdahulu. Semua nabi dan rasul itu pernah ke Palestina, termasuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, Palestina itu adalah tanah yang diberkahi dan didoakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Rasul pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Ya Allah, berkahi kami di bumi Syam dan bumi Yaman. Syam itu termasuk Palestina. Syam itu termasuk Palestina, Lebanon, termasuk ada yang mengatakan bahkan masuk Mesir. Itu negeri Syam, negeri yang didoakan oleh Rasulullah SAW untuk keberkahannya. Dan memang itu negeri yang diberkahi. Terbukti pada saat Isra Mi'raj ya. Apa ayatnya? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Perhatikan. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Linuriyahu, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya dia Allah maha melihat lagi, maha mendengar lagi maha melihat. Jadi Palestina di dalamnya ada Masjidil Aqsa, itu memang negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kedua, kenapa Palestina menjadi perhatian kita. Ketiga, ada hadis Nabi. Saya tanya, ibu-ibu, bapak sekalian mau ke Palestina enggak? Mau. Harus punya niat. Harus punya niat. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid, al-masjidil haram wal masjidil aqsa wa hadha. Kata Nabi SAW, jangan kalian berniat dalam melakukan perjalanan dalam rangka ibadah kepada Allah kecuali terhadap 3 masjid. Pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Aqsa, yang ketiga adalah wahadha. Nabi menunjuk Masjid Nabawi. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah masjid yang menjadi tujuan ibadah kita semua. Harus berniat ke sana. Ya, kalau untuk ke tempat lain nggak perlu ada niat karena tidak ada nilai ibadahnya ya. Tapi kalau ketiga tempat ini memang harus kita niatkan, dan ini terkait dengan hadis yang selanjutnya. Jadi Nabi bersabda, siapa yang melaksanakan sholat di Masjidil Haram, nilainya sama dengan 100.000 kali di Pecinongan.
Ya. Jadi 100.000 kali pakai di Pecinongan salat baru sama nilainya dengan Masjidil Haram. Dan siapa yang melaksanakan salat di Masjid Nabawi 1000 kali pakai di Pecinongan di Al-Hikmah baru sama dengan di Masjid Nabawi. Dan siapa yang salat di Masjidil Aqsa maka 500 kali lipat, 500 kali pakai di Pecinongan baru dapat setara dengan Masjidil Aqsa. Makanya kita umat Islam itu harus punya perhatian besar terhadap Masjidil Aqsa yang di dalamnya adalah Palestina. Nah sekarang, apa kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah? Dalam Al-Quran Allah berfirman, Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Saudara kita sekarang lagi dibantai habis-habisan sekarang di sana. Anak-anak tidak mengenal anak-anak, para pemirsa yang dimuliakan Allah. Tidak mengenal dia orang tua, dia tidak mengenal orang hamil. Bahkan terakhir berita-berita dari teman-teman yang relawan seperti Bang Onim dan Ustadz Husain, beliau menyaksikan bagaimana pembantian yang terjadi di sana. Sungguh sangat luar biasa. Nah, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, kita harus merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Karena itulah bukti keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita punya rasa empati terhadap saudara-saudara kita di sana. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita doakan. Jangan pernah lupakan dalam setiap untayan doa-doa kita. Allahumma ansuril ikhwana wal muslimina wal mujahidina fi Palestin. Ya Allah, berikan pertolongan. Jangan lupa, doa itu adalah doa silahul mu'minin. Doa itu adalah senjata bagi umat Islam. Jangan pernah lupakan sejarah ketika terjadi perang Badar. Waktu itu Nabi hanya berserta pasukannya kurang lebih hanya 300 orang melawan ribuan kaum kafir Quraisy, tapi Allah turunkan maunah, Allah turunkan pertolongannya buat mereka. Maka Palestina ini menjadi perhatian kita semua. Kita tidak boleh bersikap apatis, bersikap masa bodoh. Ada lagi sekarang yang menarik. Ya, ini Ustaz, yang ada opini-opini menarik. Katanya untuk apa kita bantu Palestina? Nanti kalau Palestina menang, nanti kiamat datang cepat. Ini ada pendapat begini. Saya bilang begini, ngapain kita pikirkan kiamatul kubra? Ya meskipun memang sebagai orang beriman harus meyakini, tapi yang perlu kita pikirkan adalah apa yang kita persiapkan ketika kiamat itu datang. Betul. Dan sebelum kiamatul kubra itu datang, ingat ada kiamat yang boleh jadi lebih cepat datang, yaitu kematian. Makanya Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasyr berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu. Ini kaitannya lagi dengan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Bertakwalah kepada Allah. Kemudian sambungannya perhatikan. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kalian memperhatikan apa-apa yang telah dipersiapkan untuk hari esok. Para ahli tafsir menjelaskan, yang dimaksud lighadin di sini adalah hari kiamat, tapi ingat, kiamat yang boleh jadi paling dekat dengan kita adalah kematian. Jadi seakan-akan ayat ini mengatakan apa yang kalian persiapkan ketika terjadi kematian itu. Jadi tidak usah pikir nanti kalau kita bantu Palestina nanti cepat ke kiamat. Ya Allah ya Rabb. Ini pemikiran-pemikiran yang seperti ini ya yang harus kita luruskan. Ya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Ini menarik, ini surah Al-Hasyr karena berapa kali diucapkan nasihat takwa, kalimat takwa ini diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr. Ya. Jadi tidak usah kita pikir nanti kalau ini macam-macam. Yang kita pikirkan apa? Yang kita pikirkan paling tidak kalau kita berada di barisan orang-orang yang membela saudara kita di sana, nanti ditanya di hadapan Allah, ya Allah, saya paling tidak berada di barisan mereka yang mendoakan mereka. Ya, yang mendoakan mereka. Kemudian apa yang dilakukan? Ya, alhamdulillah ini baru-baru ini meskipun pro kontra ya tentang pemboikotan tentang produk-produk Israel. Iya. Tapi kalau memang bisa dihindari, kenapa kita nggak bisa hindari? Kenapa? Karena setiap keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan itu dikirim ke sana untuk justru dibuat persenjataan yang canggih untuk membantai saudara-saudara kita di sana. Ya, jadi kalau bisa dihindari memang ya sudah seharusnya seperti itu. Cuma memang kemarin ada yang menarik juga ya. Saya lihat ada yang beli produk kemudian dibuang-buang atau dibuang ya. Saya bilang, waduh ini keliru juga caranya ini. Dibeli tapi kemudian dibuang, ya itu kan masalah juga. Kan sudah dibeli. Ya pasti keuntungannya juga ke sana. Sama aja kan. Ya. Iya. Jadi mestinya ya jangan dibeli. Itu intinya, jangan dibeli. Ya. Kalau ada alternatif lain yang memang bukan sifat daruriyah, ya hindarilah. Itulah wujud bahwa kita masih punya ikatan iman, punya ikatan ketakwaan yang sama dengan orang-orang di sana. Ya.
Allah taala alam. Kiai, ini sangat menarik. Yang terakhir nih, Kiai, kita memboikot segala bentuk produk yang digadang-gadang ceritanya ini mensupport Israel. Tapi di sisi lain saya juga mendengar beberapa wacana dan orang-orang berbicara seperti ini. Ini mungkin jadi bahan diskusi kita juga untuk para pemirsa. Kenapa sih tidak belanja? Kan kasihan mereka yang sedang bekerja di situ. Akhirnya mereka kehilangan mata pencarian. Dengan kata lain, kita akhirnya dengan sendirinya kita justru mematikan pendapatan saudara kita sendiri. Lalu seperti apa kita bisa menyikapi hal-hal seperti ini, Kiai? Di sisi lain ya kita punya saudara seiman yang sedang dibantai. Iya, tapi di sisi lain mereka juga butuh jasa, butuh membiayai keluarga sendiri, dan ini mereka sudah bekerja, sudah mungkin ada yang sudah puluhan tahun dan sebagainya. Ya, baik. Bagaimana cara kita menyikapi ini menjadi dilema loh, Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tingkatan keimanan dan ketakwaan seseorang kan berbeda-beda gitu ya. Ada yang memang yakin dengan Allah. Yakin, keyakinannya begitu yakinnya sampai dia mengatakan Allah tidak mungkin akan membiarkan saya mati kelaparan. Allah tidak akan membiarkan itu. Dan setelah selesai sebuah persoalan pasti ada jalan-jalan lain, selalu ada jalan. Cuma kadang-kadang yang ada di benak kita seperti itu. Gimana nih kalau misalnya terjadi PHK massal apa dan sebagainya. Kalau misalnya tidak ada yang beli kan pasti otomatis ada PHK apa segala macam. Saya ingin sampaikan kepada kita semua bahwasanya Allah pasti punya jalan untuk kita. In tansurullaha yansurukum. Kalau kalian menolong agamanya Allah, maka Allah pasti akan menolong kalian. Dan kalau saya senang baca dan nonton orang-orang yang sukses, yang ketika diberhentikan dari pekerjaannya ternyata dia banyak begitu memberikan jalan-jalan, bahkan di antara mereka ada jadi pengusaha sukses, padahal dulunya orang-orang yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ini apa yang saya ingin sampaikan, ternyata Allah nggak pernah ingin membuat kita menderita, pasti selalu ada jalan. Jadi, tapi kalau memang ada yang beranggapan begitu ya wajarlah, kita maklumi juga karena memang mungkin tingkatan pemikirannya belum sampai di sana. Tingkatan pemikiran sampai di sana. Tapi begitu mereka yang kuat dengan pertolongan Allah, ya mereka mungkin tidak akan peduli dengan seperti itu. Coba lihat, saya banyak lihat ya, tapi ini saya tidak verifikasi kebenarannya, tapi kita kan lihat di media-media ya. Ada orang begitu dia lihat ada fatwa Majelis Ulama Indonesia, seluruh produk itu dia turunkan. Itu kan secara logika pasti rugi nih. Sudah dibeli, diturunkan, tidak dijual, tapi mereka yakin akan pertolongannya Allah. Mereka yakin akan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ketika kita menolong agamanya Allah, Allah pasti tidak akan membiarkan seseorang dalam kondisi yang memprihatinkan. Itu yang saya ingin sampaikan kepada kita semua. Baik, terima kasih Kiai untuk penjelasan yang sangat luar biasa. Mungkin masih ada yang ingin mengajukan pertanyaan dari ibu-ibu atau bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. Ini menarik sekali loh tema yang kita bahas pada sore hari ini tentang ketakwaan. Jadi kalau selama ini kita cuma berpikir, ya biasa aja lah kalau bertakwa, yang penting ibadahnya bagus, sholatnya tepat waktu, sedekahnya keluar, kita bisa menjalin silaturahim, itu sudah aman. Bagaimana, ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Silakan Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan bagi kita semua. Nama saya Hasbullah Pak Kiai. Ya, saya mau sedikit menanyakan terkait dengan bagaimana cara memilih pemimpin kita ini ke depan Pak Kiai, karena ini kita menghadapi pemilihan presiden, pemilihan legislatif. Ya, jadi mungkin ada trik-trik untuk bagaimana cara memilih pemimpin yang baik begitu Pak Kiai, yang amanah dan begitupun juga dapat memilih pemimpin terutama di dalam lingkung keluarga ini Pak Kiai. Ya, jadi itu mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tantangan selanjutnya nih Kiai dari Pak Hasbullah. Gimana caranya kita pilih pemimpin ini biar kita nggak salah pilih? Tafadhal Kiai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama kita harus yakini bagi kita orang umat Islam, apapun yang kita lakukan selama itu adalah sebuah kebaikan, maka itu masuk dalam ranah ibadah. Ya, meskipun tadi ibadah ghairu mahdho,
Ya, ghairu mahdoh, bukan ibadah-ibadah ritual ya. Termasuk hal dalam hal memilih pemimpin. Saya sudah sampaikan tadi ayatnya ya, para pemirsa dan ibu-ibu sekalian. Saya sudah sampaikan, kalau mau negeri ini baik, syaratnya apa? Takwa. Jadi pemimpinnya harus bertakwa, penegak keadilannya harus bertakwa, rakyatnya harus bertakwa, maka Allah baru turunkan keberkahan dari langit dan akan keluarkan dari perut bumi. Itu baru nanti negeri ini bisa jadi baik. Nah sekarang gimana memilih pemimpin? Itu juga diatur dalam ajaran Islam. Pertama kita harus melihat, pertama saya ingin memberikan pencerdasan kepada masyarakat ya. Jadi ini bukan politik praktis ya, tapi ingin pencerdasan politik namanya. Kalau mau negeri ini baik, saya ulangi, landasannya adalah takwa. Memilih pemimpin harus landasannya takwa. Artinya apa? Kalau kalian memilih pemimpin hanya karena dikasih duit, maka itu alamat kehancuran sebuah negeri. Ya, saya ingin sampaikan ini kepada para pemirsa sekalian. Kalau Anda diberikan beras, diberikan sembako, diberikan uang 100.000, kemudian gara-gara itu kemudian Anda memilih pemimpin, padahal dalam hati Anda bukan itu yang kalian mau pilih, maka itu alamat kehancuran sebuah negeri. Itu yang dan tidak akan mendatangkan keberkahan dalam keluarga. Makanya saya sampaikan kepada pemirsa, kalau ada yang datang begitu tolak, karena tidak akan mungkin mendatangkan keberkahan. Ar-rashi wal murtashi finnar, itu kata Rasulullah. Kalau ada orang dalam memilih pemimpin, baik yang menyongkok, mereka yang datang membawa uang atau barang, maupun yang menerima, itu dua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian memilih pemimpin ini, kita harus menggunakan potensi pikir dan zikir. Potensi pikir dan zikir. Artinya apa? Sebelum menentukan pilihan, lihat siapa yang kalian mau pilih. Gimana track recordnya? Ya, tentu kita tidak bisa karena bukan tetangga kita ya. Satu-satunya cara untuk menilai ya apa yang ada di media ya. Karena kita bukan tetangganya mereka paslon yang kalau sekarang calon presiden sudah 3 pasang ya. Bukan tetangganya mereka, bukan keluarga mereka, kita nggak bisa tahu bagaimana kehidupan sehari-hari mereka. Tapi yang bisa kita lihat kan track record sehari-hari. Ya. Dari situ kemudian kita mohon kepada Allah, ya Allah berikan saya petunjuk untuk memilih yang terbaik. Ya. Jadi memilih pikiran kita, berpikir, kemudian zikir. Zikir itu artinya kita mohon petunjuk kepada Allah supaya Allah berikan pemimpin yang terbaik buat negeri kita. Ya, Allah Ta'ala, saya kira gitu. Masya Allah, terima kasih Kiai. Dan mungkin sebagai kesimpulan singkat, sebagai closing statement untuk sesi Fokus Islami pada kesempatan sore hari ini, Kiai, tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Fokus Islami Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu dari Majelis Talim Al-Hikmah yang saya muliakan. Takwa ini adalah kalimat yang banyak dipesankan oleh Allah dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah. Dan takwa ini mesti melekat dalam seluruh individu umat Islam. Ketika semuanya bertakwa, kalau pemimpinnya bertakwa, insya Allah bisa berlaku adil. Penegak keadilannya bertakwa, pasti dia tidak akan mengatakan ini baik padahal buruk atau buruk padahal baik. Dia tidak akan memutarbalikkan fakta. Ketika rakyatnya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka dia pasti akan mengikuti pemimpinnya dan mendoakan pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, dan bahkan dalam kehidupan sebuah negara, maka solusi Al-Quran dalam menghadapi berbagai macam problematika kehidupan adalah bagaimana kita menanamkan nilai takwa, sebagaimana yang sampaikan tadi, Ali bin Abi Thalib menerangkan tentang 4 hal tersebut. Tapi kalau mau lagi mengkaji Al-Quran, banyak sekali Al-Quran memberikan kriteria-kriteria tentang orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Terima kasih, Masya Allah. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk ilmu dan pengetahuan yang telah diwakafkan oleh Kiai Haji Badarudin Basir SAK. Para pemirsa setia Fokus Islami TVRI Sulawesi Selatan dimanapun Anda berada, dengan bertakwa sesungguhnya kita mendekatkan diri kepada Sang Rabbul Alam dan menghadirkan wujud cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada diri kita. Dengan menghadirkan takwa dalam diri kita, menghadirkan wujud akhlakul karimah dalam diri kita, pun hubungan kita dengan sesama manusia dapat dibina dengan kebaikan pula. Maka insya Allah kita akan memperoleh kebaikan di dunia dan juga kebaikan menuju ke akhirat kelak. Dan sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghadirkan baginya jalan keluar untuk setiap masalahnya. Juga Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka. Maka jangan takut jika kita kekurangan apapun, karena sesungguhnya melalui doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah,
kedekatan kita kepada Allah, kebaikan kita kepada manusia, Allah akan senantiasa menghadirkan pertolongan bagi kita semua. Dan demikian Fokus Islami edisi kali ini, kami haturkan terima kasih kepada narasumber kami, Kiai Haji Badaruddin Basir SAG yang telah hadir. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberikan kesehatan untuk Kiai sehingga dapat berdakwah kembali, mengajarkan syiar Islam kepada seluruh umat. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Taklim Al-Hikmah Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa yang telah hadir pada kesempatan sore hari ini. Dan pada akhirnya mewakili seluruh kru dan kerabat kerja TVRI Sulawesi Selatan, saya Alwiah Nur Syarif pamit dan terima kasih. Berikut kita akan dengarkan kembali persembahan Salawat Busyro oleh Majelis Taklim Al-Hikmah Kelurahan Pacinongang, Kecamatan Sombaupu, Kabupaten Goa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa wa talibatina min yaumina haza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina haza sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana